Dan pemirsa, Anda menyaksikan Sindosuri bersama saya, Anita Dewi. Pemirsa, kita awali informasi. Pakar telematika Roy Suryo beserta dengan tim pembela ulama dan aktivis TPUA menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain TPUA, pakar telematika Roy Suryo serta akademisi UGM yang juga ahli digital forensik Rismon Siadipa hadir dalam gelar perkara. Roy Suryo juga membawa sejumlah bukti analisis berisi data pembanding terkait ijazah Jokowi. Dalam gelar perkara, pihak pelapor menghadirkan analisa dari ahli-ahli yang dihadirkan untuk memperkuat bukti dugaan ijazah tersebut palsu. Egy Sujana yang juga diperiksa dalam gelar perkara ini mengaku tidak puas dengan walkout dari gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Karena menurut Egy, pihak Joko Widodo tetap tidak mau menunjukkan ijazah dan makin memperkeruh kasus ini. Gelar perkara khusus dimulai pukul 10 pagi tadi di Bareskrim Polri. Pihak terlapor maupun pelapor diundang untuk menghadiri gelar perkara. Permohonan gelar perkara khusus dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Sementara pihak Jokowi diwakilkan kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Sebelumnya Bareskrim juga telah menjadwalkan gelar perkara dilaksanakan 30 Juni lalu. Namun atas permintaan TPUA agenda baru dilaksanakan hari ini. Logika sederhana lagi. Kalau kalian dituduh ijazahnya palsu, apa kalian diam? Tidak dong. Oh, ini yang asli, betul? Refleks, ini asli, betul? Betul. Kenapa sampai detik ini Jokowi tidak juga menampilkan ijazah aslinya? Bahkan di gelar perkara, ini peristiwa tertinggi dalam konteks proses pengadilan. Baru masuk ke pengadilan gitu. Jadi dengan adanya fakta hukum, fakta peristiwa tidak ada ijazah aslinya, maka logika hukum harusnya Jokowi jadi tersangka. Dan segera diadili. Itu kok logika hukum. Ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum. Dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian, supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga, Pak. Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu. Tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak membawa juga, apalagi ijazahnya tidak hadir. Kuasa hukumnya juga tidak bawa ijazah. Padahal dalam gelar perkara khusus seperti ini yang sangat penting sekali, itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut, something wrong. Ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Yang kedua, ya, bahwa penjelasan dari Dirtipidum atau Ditpidum beserta gelarnya dari pihak yang penyidik itu tidak ada progres.
isinya persis dengan yang diterangkan, diuraikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Berarti itu tidak ada progres. Gitu. Berarti hanya sebatas itu kemampuannya. Saya adalah salah satu dari 4 saksi ahli yang diminta oleh TPUA untuk hadir pada gelar perkara khusus ini. Nah, ada satu hal yang menarik yang mungkin juga belum disampaikan oleh saksi ahli yang lainnya, bahwa pada hari ini itu sesungguhnya yang dipersoalkan oleh TPUA itu bukan hanya soal ijazah S1, ya, tetapi dari SD, SMP, SMA sampai S1. Nah, sementara tadi kami mendengarkan dulu paparan dari yang dilakukan oleh Dirtipidum Barreskrim, itu yang disampaikan kepada mereka itu hanya ijazah S1, dan itu pun juga pengulangan dari apa yang mereka sudah sampaikan pada konferensi pers tempoh hari, ya. Jadi tidak ada hal yang baru yang mereka sampaikan. Justru karena itu maka saya itu menyampaikan beberapa hal yang mereka mungkin tidak tahu, ya, bahwa dari dokumen-dokumen yang mereka paparkan pada konferensi pers itu banyak sekali aspek-aspek yang perlu dikoreksi. Jadi saya sebagai saksi ahli itu datang itu bukan hanya untuk bukan hanya untuk menjadi saksi yang meringankan TPUA, tetapi juga harapan saya adalah memberikan tambahan keterangan yang komprehensif sehingga nanti kepolisian itu betul-betul bisa memberikan sebuah keputusan terhadap kaitan masalah hukum ini itu dengan sebenar-benarnya gitu loh. Pemirsa, Roy Suryo membawa bukti analisanya untuk memperkuat dugaan ijazah Jokowi palsu. Ia menggunakan ELA atau Error Level Analysis yang menyebut hasil deteksi ijazah Joko Widodo ternyata banyak rekayasa. Itu mengupload. Nah, karena ada ini, sekali lagi saya katakan, justru sebenarnya postingan dari Dian Sandi inilah yang kemudian membuat gaduh, membuat heboh. Karena dengan adanya foto paparan berwarna ini, dan dikatakan asli, Dr. Rismon kemudian nanti akan cerita, kemudian akan meneliti soal cap yang ternyata tertempel oleh pas foto. Ya, dan itu jelas banget, tadi penjelasannya jelas banget, pakai red, green, blue, berapa skalanya clear banget. Ya, jadi ini kemudian kita teliti dengan ELA, Error Level Analysis. Dan meskipun ELA ini sudah kami sampaikan, saya tunjukkan, yang namanya ELA itu adalah untuk memeriksa kalau sebuah gambar atau itu sebuah ijazah, banyak rekayasanya, pasti akan error. Teman-teman lihat, ini ijazah saya tahun 91. Dengan dikoreksi pakai ELA, dengan dites pakai ELA, masih ada huruf-hurufnya masih kelihatan. Bahkan kalau ini full di ELA, teman-teman bisa lihat, masih ada bekas-bekas jejaknya. Tuh, masih ada. Artinya ini asli. Itu legislasinya juga masih ada, ya, legalitasnya masih ada, pas foto saya juga masih kelihatan, logo UGM masih kelihatan. Nah, pasti pada bertanya, gimana dengan ijazahnya Joko Widodo kalau di ELA? Ini hasilnya. Nah, sorry, separuh dulu biar nggak langsung lihat kacau. Nah, lihat, ini ijazahnya yang disebut-sebut Joko Widodo. Runyam, begitu di ELA hancur dia. Artinya ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto. Bahkan ketika kita ELA secara full, kelihatan sekali. Tuh, hancur. Sekali lagi semua presentasi ini tadi saya paparkan dan tanpa terputus. Sementara itu pihak ahli dari terlapor Joshua Sinambela mengatakan penggunaan ELA tidak bisa dipakai untuk deteksi keaslian ijazah Joko Widodo. Ahli digital forensik, ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital, ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya, apa itu ELA? Error Level Analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet, gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Sementara itu kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengaku heran dengan pihak pelapor karena keaslian ijazah sudah dikemukakan oleh UGM. Kepolisian dan juga sekarang dalam gelar perkara khusus ini, namun pihak pelapor masih belum puas juga. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana.
Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini. Karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa kepada kami, hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun. Karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyidikan, ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan jalannya gelar perkara khusus ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo, sudah tersambung rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Ya, Indra, apakah Anda bisa menceritakan situasi terkini di Bareskrim? Baik, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini terkait Bareskrim Polri pada hari ini 9 Juli 2025 menggelar perkara khusus daripada tindak lanjut dari kasus diduga ijazah palsu Joko Widodo. Yang mana memang sebelumnya gelar perkara khusus ini dilakukan pada tanggal 3 Juli kemarin, namun ditunda hingga saat ini. Bareskrim Polri baru selesai dilaksanakan, dan para kedua belah pihak ini dihadirkan, Anita dan juga pemirsa. Dari pihak dari TPUA, ini juga ada Roy Suryo dan juga beserta rombongan, maupun juga dari pihak terlapor. Ini ada dari kuasa hukum Jokowi, yakni diwakilkan oleh Yakub Hasibuan. Yang mana kurang lebih 7 jam lamanya, Anita, mereka keduanya dilakukan konfrontasi bersama penyelidik Mabes Polri. Ini terkait tindak lanjut daripada kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini terus memang semakin panas begitu ya, dikarenakan memang pihak daripada Roy Suryo ini mengklaim bahwa hasil dari yang pernah diumumkan bahwa polisi telah mengecek keaslian daripada ijazah Jokowi ini sudah dipastikan asli 100% daripada ijazah yang dilakukan di semasa kuliah di UGM. Namun ini merasa kesulitan sekali untuk membuktikan bahwa pihak dari Roy Suryo ini menginginkan untuk mengecek secara bersamaan begitu daripada dua belah pihak ini harus melihat secara langsung proses maupun juga cara mengecek keaslian dari keaslian dari ijazah Joko Widodo. Yang mana pada hari ini perlu diketahui juga di juga pemirsa bahwa tim dari Roy Suryo dan TPUA ini membawa sejumlah dokumen ini dengan membawa sistem metode error level analysis, yang mana ini untuk mengenal wajah dan juga nantinya hasil analisis ini, dan juga sempat melakukan analisis dari tim dari TPUA ini menyebutkan bahwa foto yang sempat viral dari keaslian Joko Widodo ini tidak benar ataupun palsu ataupun beda orang begitu. Namun hingga sampai saat ini masih terus bergejolak daripada kasus dari ijazah Joko Widodo masih terus berkembang begitu, yang mana pada hari ini kami masih keduanya sudah meninggalkan Bareskrim Polri. Dari pihak TPUA, Roy Suryo maupun juga dari pihak terlapor Joko Widodo sudah meninggalkan Bareskrim Polri, dan hingga sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari pertemuan atau konfrontasi bersama kedua belah pihak ini. Dan pada saat ini kami masih menunggu daripada tim penyelidik ini ada pertemuan internal untuk menindaklanjuti daripada permintaan dari pelapor untuk tetap menginvestigasi proses ijazah Joko Widodo ini secara transparan begitu. Dan kami masih menunggu hingga sampai saat ini, Anita dan juga pemirsa, apakah nantinya pihak penyelidik akan melakukan konferensi pers. Kami juga masih menunggu, dan nanti kami akan informasikan kembali terkait hasil lanjutan terkait hasil pertemuan dari kedua belah pihak dari permasalahan dari perkara khusus yang dilakukan pada hari ini. Demikian, Anita, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Indra Setiabudi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri 20 Mei lalu terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu.
Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang sempat diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan terhadap Jokowi merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sebagai pelapor, kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi perkara dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu siang. Tom Lembong hadir bersama kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pledoi berjudul Robohnya Hukum Kita. Kasus Tom Lembong, sebuah genosida atas kejujuran, berisi pembelaan terkait tidak adanya bukti yang cukup untuk menjerat Tom Lembong menjadi terdakwa. Dalam nota pembelaan, penetapan Tom Lembong sebagai terdakwa dinilai sebagai bentuk pemberangusan oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, jaksa menilai Tom Lembong bersalah dalam perkara dugaan korupsi importasi gula, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan 21 persetujuan impor. Dalam sidang ini turut hadir sejumlah tokoh seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugor Seno, serta juga sejumlah tokoh mantan pimpinan KPK serta pakar hukum tata negara Refli Harun. Siang hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri persidangan yang agendanya pembacaan pledoi oleh Bapak Tom Lembong. Jadi kami datang ingin mendengarkan dan kita mendoakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim nantinya akan memutus dengan adil, dengan objektif dan memberikan kepastian hukum.
Pemirsa, dalam membacakan pledoi, kuasa hukum Tom Lembong menyebut banyak kejanggalan dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula hingga sepanjang sidang. Nah, mulai dari pemeriksaan saksi yang bertele-tele, tuduhan jaksa terhadap Tom juga tidak melakukan rapat koordinasi dalam penentuan impor gula hingga tidak dihadirkannya mantan Menteri BUMN Rini Sumarsono sebagai saksi. Ada kesan yang sangat kuat bahwa persidangan terhadap perkara ini sejak awal telah didesain bukan untuk mencari kebenaran, tapi sekedar melegitimasi dakwaan jaksa demi satu tujuan yang telah ditentukan, yaitu menghukum terdakwa. Keyakinan kami betapa persidangan terhadap perkara ini penuh rekayasa terbukti dari banyaknya kejanggalan selama persidangan. Mohon maaf, mulai dari sikap majelis hakim mengabulkan permintaan jaksa untuk memberikan salinan audit BPKP hanya berselang 7 hari sebelum ahli BPKP diperiksa. Padahal seharusnya audit ini diserahkan sebelum pemeriksaan saksi fakta dilakukan. Karena isi audit ini tersebut sebagian besar bersumber dari keterangan saksi di tahap penyidikan. Akibatnya kami kehilangan hak untuk menguji secara langsung kebenaran dari dasar audit tersebut. Saksi-saksi fakta keburu selesai diperiksa, audit baru diserahkan. Untuk selengkapnya kita akan menyapa Henry Aprila di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore Henry, seperti apa jalannya pledoi hari ini? Ya Henry, bisa Anda ceritakan seperti apa jalannya pledoi hari ini? Selamat sore. Untuk jalannya sidang pledoi ataupun pembacaan nota pembelaan terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Tentu kalau untuk sidangnya sendiri memang sudah dimulai sejak pukul 2 siang hari waktu Indonesia Barat, yang kemudian ini dalam hal ini tentu berkaitan dengan mantan Menteri Perdagangan yakni Thomas Tri Kasih Lembong ataupun Tom Lembong pada importasi gula ataupun korupsi importasi gula maksud kami pada tahun 2015-2016. Adapun dalam persidangan hari ini juga dihadiri oleh beberapa politikus dan juga beberapa aktivis yang diantaranya adalah Anies Baswedan, kemudian juga Refli Harun, Hamdan Zulfa dan juga Bambang Wijayanto yang juga ikut hadir dalam persidangan pledoi pada hari ini. Kemudian memang kaitannya dengan Thomas Tri Kasih Lembong ini sendiri memang sudah diperiksa karena alasannya mengambil kebijakan dalam importasi gula kristal mentah ataupun GWK sebanyak 105.000 ton yang kemudian juga mengambil keputusan tanpa adanya diskusi dengan instansi terkait dan juga mengambil keputusan sebelum adanya diskusi bersama dengan kementerian-kementerian terkait untuk mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Kemudian dalam hal ini tentunya juga Thomas Tri Kasih Lembong ataupun Tom Lembong juga telah dituntut oleh JPU tahanan selama 7 tahun dengan denda sebanyak 750 juta maksud kami, ya 150 juta maksud kami, dan kemudian juga dalam hal ini jika nantinya Tom Lembong tidak membayar denda tersebut akan ditambahkan penjara selama 6 bulan. Kemudian juga selain itu, Anita dan juga pemirsa tentunya tadi kami juga sempat mendengar adapun memang tanggapan yang disampaikan oleh tim hukum ataupun maksud kami tim hukum ataupun tim kuasa hukum ataupun tim penasihat hukum dari Thomas Tri Kasih Lembong ataupun Tom Lembong yang menyampaikan terkait dengan untuk pledoi ataupun nota pembacaan pembelaan pada hari ini akan membahas terkait 15 persoalan yang tentunya ini dalam hal ini berkaitan dengan mulai dari proses importasi gula, kemudian juga keterlibatan sejumlah perusahaan yang diklaim tidak ada ikut campur tangan terkait dengan Tom Lembong, dan kemudian ada 3 persoalan yang ditetapkan ataupun dapat kami garis bawahi, diantaranya adalah mengenai fakta persidangan, kemudian juga menyoroti pihak-pihak dan berkaitan dengan penuntut umum yang berargumen jika importasi gula ini hanya inisiatif pribadi Tom Lembong. Dan kemudian juga selain itu kita akan terus lihat bagaimana proses persidangan hari ini, karena sampai sejauh ini memang persidangan masih terus berlangsung untuk pembacaan pledoi ataupun nota pembelaan oleh terdakwa dari Pengadilan Negeri Jakarta Tipikor Jakarta Pusat. Anita. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Jakarta, Pengadilan Tipikor. Selamat bertugas kembali, Henry Aprila.
Ya pemirsa, kita ke informasi terkait masih sama dengan Tom Lembong ini. Kasusnya ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Jaksa menyebut hal yang memberatkan Tom karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Jaksa menuntut mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara. Tom juga diwajibkan membayar denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Mantan tim sukses Capres Anies Baswedan ini dinilai terbukti memperkaya orang lain dan korporasi dalam kasus korupsi impor gula, sehingga negara dirugikan hingga 578 miliar rupiah. Menurut jaksa, hal yang memberatkan Tom adalah karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom Lembong menilai tuntutan jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan. Kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan. Tak hanya Tom Lembong, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus dituntut 4 tahun penjara dalam perkara yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.